Saya tidak pernah membayangkan keputusan sederhana seperti pindah ke panti jompo bisa sepenuhnya mengubah hidup saya. Namun di usia 82, saya berharap saya sudah tahu apa yang saya ketahui sekarang. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk pindah ke panti jompo, kebanyakan orang berpikir itu adalah solusi yang aman dan praktis. Kenyamanan, perawatan, dan kemudahan semuanya tersedia dalam satu paket terapi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kenyataannya jauh lebih rumit dan dampaknya lebih mendalam daripada yang bisa dipersiapkan siapapun? Setelah membuat keputusan itu sendiri, saya menemukan pelajaran yang saya harap seseorang telah bagikan kepada saya sebelumnya. Jika Anda sedang mempertimbangkan ini untuk diri sendiri atau orang yang Anda cintai, 6 kebenaran tak terduga ini bisa mengubah segalanya. Percayalah, keputusan untuk pindah ke panti jompo tidak sesederhana kelihatannya. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Kehilangan kemandirian. Kejutan paling mendalam yang saya alami setelah pindah ke panti jompo bukanlah kamar kecil, jadwal makan yang kaku, atau wajah-wajah asing. Itu adalah hilangnya kemandirian saya secara tiba-tiba. Sebelum pindah, saya memiliki kendali penuh atas rutinitas harian saya. Saya menentukan kapan bangun, jam berapa makan, dan bagaimana menghabiskan hari saya. Entah itu berjalan pagi di taman, membaca buku favorit saya, atau menikmati kesendirian yang damai, hidup saya adalah milik saya untuk diatur. Pilihan-pilihan kecil dan pribadi ini adalah sumber kenyamanan dan penentuan diri. Namun, di panti jompo, saya segera menyadari bahwa otonomi saya lenyap. Semuanya diatur oleh jadwal ketat yang ditentukan orang lain. Makanan disajikan pada waktu tertentu, mau saya lapar atau tidak. Waktu tidur ditentukan oleh staf, terlepas dari apakah saya merasa siap tidur. Ingin jalan-jalan? Itu memerlukan izin dan bantuan, seringkali membuat saya menunggu lama. Bahkan pilihan sederhana, seperti memilih pakaian atau menentukan apa yang ingin saya makan, tidak lagi ada di tangan saya. Apa yang dulu merupakan hak dasar terasa lebih seperti hak istimewa yang diberikan atas kebijaksanaan orang lain. Saya masih ingat jelas minggu pertama saya di panti jompo, duduk di tempat tidur yang bukan milik saya, meraih buku saya, hanya untuk menyadari bahwa saya tidak lagi di rumah saya sendiri. Sentuhan pribadi yang dulu membuat ruang saya terasa unik, kursi yang akrab, suasana nyaman yang saya ciptakan selama bertahun-tahun, kini digantikan oleh dinding steril dan impersonal. Perasaan terputus yang saya rasakan sangat berat, dan saya mulai memahami bahwa kemandirian bukan hanya tentang kebebasan fisik, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan lingkungan Anda. Begitu Anda menyerahkan kemandirian Anda, mendapatkannya kembali adalah tantangan yang sulit. Anda berhenti mempertanyakan jadwal, berhenti meminta kebebasan kecil, dan mulai beradaptasi. Namun, dalam adaptasi ini, bagian dari diri Anda mulai memudar. Sebelum memutuskan untuk pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap melepaskan pilihan-pilihan kecil namun signifikan yang membuat hidup benar-benar milik Anda? 2. Rasa semakin terlupakan. Salah satu bagian tersulit dari pindah ke panti jompo adalah rasa kewalahan bahwa dunia di luar terus berjalan tanpa Anda. Keluarga saya berjanji akan sering mengunjungi, dan pada awalnya, mereka menepati janji itu. Awalnya, kunjungan mereka membawa rasa kesinambungan dan hubungan dengan kehidupan lama saya. Anak perempuan saya, Sari, datang seminggu sekali, dan cucu-cucu saya mengunjungi di akhir pekan. Untuk sementara, rasanya saya masih berarti dalam hidup mereka, seperti saya belum sepenuhnya tenggelam ke latar belakang. Namun, seiring waktu, kunjungan itu semakin jarang. Panggilan telepon mulai menggantikan kunjungan, dan janji untuk berkumpul bersama keluarga saat hari raya seringkali tidak terpenuhi. Perlahan, saya mendapati diri saya duduk di ruang bersama, dikelilingi oleh orang lain yang, seperti saya, menunggu pengunjung yang tak pernah datang. Bukan karena keluarga saya tidak lagi mencintai saya, tetapi karena kehidupan sehari-hari menghalangi. Semakin lama Anda jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, semakin mudah bagi orang lain untuk melupakan betapa Anda masih membutuhkan mereka. Saya ingat satu malam tertentu, duduk sendirian di kamar saya, berdebat dalam hati apakah akan menelepon anak saya, Budi, atau tidak. Saya tidak ingin menjadi beban. Jadi akhirnya saya meletakkan telepon itu, dengan kesadaran menyakitkan bahwa inilah kenyataan saya sekarang. Ini adalah hidup saya,
dan betapapun saya merindukan hubungan dari masa lalu, mereka tampak semakin menjauh setiap harinya. Sebelum memutuskan untuk pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap menghadapi kesepian yang sering menyertainya? Bahkan keluarga yang paling penuh kasih bisa menjadi jauh begitu Anda tidak lagi terlihat. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada yang masih mengingat Anda? Isolasi itu bisa menjadi beban yang berat dan diam, yang seringkali semakin sulit ditanggung seiring waktu. 3. Kehilangan tujuan hidup. Sebelum pindah ke panti jompo, saya memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya punya tanggung jawab, hobi, dan rutinitas harian yang memberi saya alasan untuk bangun setiap pagi. Menyiram tanaman, menyiapkan makanan, dan merapikan ruang saya adalah tugas-tugas kecil yang, secara bersama-sama, membantu saya merasa mengendalikan hari saya. Tindakan ini memberi saya rasa pencapaian dan makna. Tapi begitu saya pindah ke panti jompo, ritual sederhana ini memudar. Makanan disiapkan untuk saya, pembersihan dilakukan oleh staf, dan tanaman yang dulu membawa saya kegembiraan tidak lagi menjadi milik saya untuk dirawat. Pada awalnya, saya mencoba meyakinkan diri bahwa bersantai itu menyenangkan. Tidak ada lagi tugas rumah, tidak ada lagi tanggung jawab, hanya istirahat. Tapi setelah beberapa minggu, saya mulai merasakan kekosongan yang semakin besar. Hari-hari mulai terasa panjang, dipenuhi dengan sedikit lebih dari sekadar menunggu waktu berlalu. Saya melihat keterputusan yang sama pada penghuni lain juga. Orang-orang yang dulu bersemangat dan memiliki tujuan kini menghabiskan hari mereka duduk diam, menatap kosong. Saya ingat Pak Joko, seorang tukang kayu berusia 84 tahun, yang menghabiskan hidupnya membangun dan memperbaiki barang. Tapi di panti jompo, tidak ada alat atau proyek untuknya. Melihatnya menarik diri dari kehidupan, saya menyadari bagaimana kehilangan tujuan menguras semangatnya. Jika Anda mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apa yang memberi makna pada hidup Anda? Ini bukan hanya tentang menghabiskan waktu, ini tentang mempertahankan hal-hal yang membuat Anda merasa hidup. Perjuangan untuk menemukan tujuan di lingkungan baru ini bisa sangat mendalam. Ketiadaan tanggung jawab harian, yang dulu menjadi sumber kebanggaan, bisa membuat Anda sulit merasa terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Menemukan tujuan menjadi penting untuk mempertahankan jati diri Anda di tempat di mana waktu sering terasa tak bermakna. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Kesehatan menurun lebih cepat dari perkiraan. Saat pertama kali pindah ke panti jompo, kesehatan saya cukup baik. Saya tidak dalam masa jayaku, tapi saya masih bisa berjalan, memasak, dan merawat diri sendiri. Saya punya rutinitas yang membantu saya tetap aktif dan menjaga kesehatan. Tapi begitu saya menetap, semuanya berubah. Awalnya, rasanya seperti saya hanya beristirahat dari tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Makanan diantar ke saya, dan saya tidak lagi perlu khawatir tentang memasak atau membersihkan. Awalnya itu terasa seperti kelegaan, tapi semakin saya berhenti melakukannya sendiri, semakin lemah saya menjadi. Saya tidak banyak bergerak lagi. Kaki saya mulai kaku, dan bangun dari kursi menjadi lebih sulit setiap harinya. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang dulu berjalan sendiri kini bergantung pada kursi roda. Saya ingat tetangga saya, Ibu Ani, yang dulu energik dan kuat. Seiring waktu, ia mulai menggunakan alat bantu jalan dan akhirnya kursi roda. Suatu hari, ia menatap saya dan berkata, "Saya merasa seperti bertambah tua 10 tahun dalam beberapa bulan saja." Kata-katanya melekat pada saya karena saya bisa melihat dampak ketidakaktifan pada dirinya. Semakin banyak bantuan yang Anda terima, semakin bergantung Anda menjadi. Mudah untuk melupakan betapa pentingnya gerakan, bukan hanya untuk kenyamanan tetapi untuk kesejahteraan fisik Anda. Jika saya tahu seberapa cepat saya akan kehilangan kekuatan, saya akan berjuang lebih keras untuk tetap aktif. Tapi di panti jompo, semuanya dirancang untuk membuat hidup mudah. Makanan disajikan untuk Anda, bantuan untuk tugas harian. Tapi kenyamanan ini datang dengan biaya kemandirian dan kesehatan fisik. Ini adalah lereng licin, dan segera Anda menyadari bahwa hal-hal yang dulu Anda anggap remeh, seperti bisa berjalan sendiri, tidak lagi semudah itu. Jika Anda mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda masih akan memiliki motivasi untuk tetap aktif secara fisik ketika semuanya dirancang untuk mempermudah hidup?
Jawabannya bisa menjadi perbedaan antara menjaga kesehatan Anda atau menyaksikannya menurun lebih cepat dari yang Anda perkirakan. 5. Kehilangan privasi dan martabat. Satu hal yang belum saya pertimbangkan sepenuhnya saat pindah ke panti jompo adalah seberapa banyak privasi yang akan saya hilangkan. Di rumah, saya punya ruang sendiri, di mana saya bisa duduk dalam diam atau menjalani hari sesuai keinginan saya. Saya bisa menyendiri kapanpun saya butuh. Tapi di panti jompo, privasi menjadi kemewahan langka. Sejak saya tiba, saya merasa seperti terus diawasi. Pemeriksaan kamar dijadwalkan secara rutin, ruang bersama menjadi norma, dan staf selalu ada. Rasanya tidak ada saat ketika saya benar-benar bisa sendirian. Bahkan kegiatan paling dasar, seperti mandi atau menggunakan kamar mandi, memerlukan bantuan dari orang lain. Bukan karena staf tidak peduli, mereka hanya melakukan tugas mereka. Namun, menerima bantuan untuk tugas-tugas yang selalu saya lakukan sendiri itu sulit. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya tidak lagi memiliki kendali atas banyak aspek rutinitas harian saya. Awalnya, saya kesulitan meminta izin untuk melakukan hal-hal sederhana seperti mandi atau memutuskan apa yang ingin saya makan. Saya harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa kamar saya tidak lagi benar-benar milik saya. Berbagi ruang dengan orang lain hanya membuatnya terasa semakin kurang pribadi dan lebih seperti tempat sementara di lokasi yang asing. Jika Anda mempertimbangkan panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap melepaskan privasi dan kendali yang Anda miliki atas hidup Anda? Ini bukan hanya tentang kehilangan ruang fisik. Ini tentang kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas dan menjaga martabat kecil yang dulu memberi Anda rasa kemandirian. Hilangnya privasi bisa membuat Anda merasa kurang seperti diri Anda sendiri dan lebih seperti peserta pasif dalam hidup Anda sendiri. 6. Meninggalkan lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Ketika saya pertama kali pindah ke panti jompo, saya pikir itu akan menjadi keputusan sementara. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya bisa mencobanya, dan jika saya tidak menyukainya, saya selalu bisa kembali ke rumah. Yang tidak saya antisipasi adalah betapa sulitnya untuk pergi begitu saya menetap. Setelah berbulan-bulan tinggal di tempat di mana saya tidak perlu memasak atau membersihkan, saya mulai menyadari bahwa saya tidak sekuat atau semandiri dulu. Kemampuan fisik saya berkurang, dan saya mulai meragukan kapasitas saya untuk hidup sendiri lagi. Ketakutan tidak bisa mengelola diri membuat saya terjebak di panti jompo lebih lama dari yang saya harapkan. Begitu Anda masuk, meninggalkan menjadi jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Rumah Anda mungkin tidak lagi sama. Saya menemukan bahwa anak-anak saya sudah mulai menjual barang-barang saya, membuatnya semakin sulit untuk membayangkan kembali ke kehidupan yang dulu saya kenal. Bagi beberapa orang, meninggalkan sama sekali bukan pilihan, baik karena penjualan rumah mereka, berkurangnya tabungan, atau kesadaran bahwa mereka tidak lagi bisa mengelola sendiri. Ini adalah kenyataan yang datang perlahan, dan sebelum Anda menyadarinya, kemungkinan untuk kembali tampak di luar jangkauan. Jika Anda mempertimbangkan untuk pindah ke panti jompo, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap menghadapi kemungkinan bahwa begitu Anda masuk, meninggalkan mungkin tidak sesederhana yang Anda pikirkan? Mudah untuk menganggapnya sebagai solusi sementara, tapi semakin lama Anda tinggal, semakin rumit untuk pergi. Kemandirian Anda, yang dulu mudah dianggap remeh, mungkin mulai hilang dengan cara yang tidak Anda duga. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, pindah ke panti jompo membawa banyak tantangan tak terduga. Tantangan yang melampaui sekadar penyesuaian dengan lingkungan baru. Dari kehilangan kemandirian dan privasi hingga ketakutan dilupakan atau kehilangan tujuan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan ketahanan dan penerimaan. Setiap perubahan ini memengaruhi kita dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya kita pahami sampai kita mengalaminya sendiri. Jadi, apa yang telah Anda pelajari dari video ini? Bagaimana perasaan Anda tentang pengorbanan yang terlibat dalam transisi hidup seperti ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dari video ini yang akan Anda bawa ke depan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, dan silakan suka, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak wawasan dan percakapan. Terima kasih telah menonton.